Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Tadris Matematika, akan mempresentasikan materi tentang irisan bidang pada tabung dan kerucut, yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rasyada dan rekan saya Baitul Hasna dan Dita Rahmadani. Selamat menyaksikan. Irisan tabung. Bila suatu tabung lingkaran tegak dipotong oleh dua bidang yang tidak tegak lurus pada sumbunya, maka bagian tabung di antara dua bidang itu dinamakan tabung miring. Luas bidang lengkung. Dengan rumus L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali L. Sebagaimana contoh gambar di samping. Selanjutnya, karena luas elips sama dengan V dikali A dikali B atau 2A sama dengan sumbu panjang dan 2B sama dengan sumbu pendek dari elips itu, jadi luas seluruh tabung miring sama dengan 2V kali R kali L ditambah 2VA kali B. Isi tabung miring sama dengan luas irisan tegak dikali panjang garis pelukis. Sebagaimana rumus I sama dengan VR kuadrat dikali L. Atau isi sama dengan luas alas atau luas elip dikali tinggi. Sebagaimana dengan rumus I sama dengan V dikali A dikali B dikali T. Selanjutnya, irisan kerucut atau kerucut terpancung. Definisinya, jika suatu kerucut lingkaran tegak dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan bidang alas, maka bagian kerucut antara dua bidang juga sejajar. Ini dinamakan kerucut terpancung, sebagaimana seperti gambar di samping. Jika R besar sama dengan jari-jari lingkaran alas, R kecil sama dengan jari-jari lingkaran atas, T sama dengan tinggi, dan A apotema kerucut terpancung. Jadi untuk luas seluruh sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas bidang lengkung. Jadi L sama dengan V R besar kuadrat ditambah V R kecil kuadrat ditambah R besar R kecil apotema. Sedangkan untuk isi kerucut terpancung, I sama dengan sepertiga VT R besar kuadrat ditambah R besar R kecil ditambah R kuadrat. Selanjutnya, jaring-jaring kerucut terpancung, yang mana alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring lingkaran. Konsep irisan pada kerucut. Yang pertama, jika diiris sejajar dengan bidang alas penampangnya, maka berbentuk lingkaran. Yang kedua, jika diiris miring melewati kedua sisi dari garis pelukis, maka dia akan berbentuk elips. Yang ketiga, jika diiris melewati sisi selimut dan alas, maka dia akan berbentuk parabola. Dan yang keempat yaitu berbentuk hiperbola. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan luas selimut terpancung tersebut. Jadi yang pertama-tama itu kita cari nilai A terlebih dahulu. Yang diketahui diameter lingkaran besar yaitu 42 cm. Jadi jarinya yaitu 21 cm. Kemudian diameter lingkaran kecil yaitu 28 cm. Jadi jari-jari lingkaran kecilnya yaitu 28 dibagi 2 yaitu 14 cm. Tingginya yaitu 24 cm. Jadi A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah jari lingkaran besar dikurang jari lingkaran kecil dikuadratkan. Sama dengan 24 kuadrat ditambah 21 dikurang 14 kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi 576 ditambah 49 sama dengan 625. Jadi A sama dengan akar dari 625 sama dengan 25 cm. Kemudian baru kita cari luas selimutnya, yaitu V kali A dalam kurung R
jari kecil ditambah jari besar, yaitu 22 per 7 dikali 25 di dalam kurung 14 ditambah 21. Jadi hasilnya 27.750 cm². Kemudian soal berikutnya, diketahui jari-jari irisan tabung 10 cm dengan tingginya 8 cm. Tentukan luas permukaannya. Jadi di sini diketahui jari-jarinya 10 cm dan tingginya 8 cm. Jadi luas permukaannya yaitu R dikali Pi dikali R ditambah Pi dikali T ditambah 2T sama dengan 10 dikali 3,14 kali 10 ditambah 3,14 dikali 8 ditambah 2 kali 8. Jadi sama dengan 10 dikali 31,4 ditambah 25,12 ditambah 16. Jadi sama dengan 10 dikali 72,52 sama dengan 725,2 cm². Jadi luas permukaan irisan tabung tersebut ialah 725,2 cm².